Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba, dimanapun saat ini Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu untuk memahami kulhu. Al-Hikam sebagai pintu kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-27. Pada episode yang ke-27 ini kita masih membahas bagian awal ya, separuh pertama dari kalam hikmah yang ke-14 dari Al-Hikam Al-Athaiyah. Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Qaddasallahu sirrahu. Jadi ini kali yang ketiga, kalau tidak salah ya, ketiga atau keempat, kita berfokus pada kata zulmatun. Jadi kalau secara keseluruhan kita nih satu kalam ini kita udah berapa hari. Kita masih berfokus di kata zulmatun, dari selengkapnya adalah al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarohu zuhurul haqqi fih. Nah, ini saya betulin dulu nih kurang alif. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Al-kaunu kosmos, kulluhu zulmatun, seluruhnya adalah gelap. Kondisi awal, setelan awal dari alam semesta itu adalah gelap. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fih. Dan kemudian kalau menjadi terang, menjadi bisa dipahami, menjadi bisa dinikmati, menjadi bisa disaksikan oleh kita, itu karena adanya penampakan kebenaran di dalamnya. Jadi bayangkan alam semesta itu seperti kamar di tengah rumah ketika listrik padam dan Anda merem, melek, tidak melek. Jadi Anda merem, kemudian listrik padam pada malam hari. Jadi seluruhnya adalah gelap. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Ini yang perlu disadari bahwa kondisi standar, kondisi awal alam semesta itu adalah kondisinya gelap. Kalau mau terang, ya ini harus secara sadar melek dan menyalakan lampu. Ini analoginya seperti itu. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Di sini berkaitan dengan makna zulmatun, kita ada dua bagian ya yang telah kita sampaikan kemarin, yaitu bagian bagaimana kita mengatasi kegelapan sebagai khalifatullah, dan yang kedua bagaimana kita mengatasi kegelapan sebagai abdullah. Sahabat titik bak dimanapun Anda berada, kita kemarin sudah sampaikan bahwa tidak ada cara yang lebih baik dalam hal memahami hukum-hukumnya, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan di alam semesta dan yang dipatuhi oleh alam semesta. Tidak ada yang lebih baik daripada sains. Sains adalah cara kita untuk meluaskan ruang cahaya. Jadi
kita mendorong batas sains ini, sains ya, sains C tulisan. Jadi sains ini adalah upaya manusia untuk meluaskan ruang cahaya, meluaskan ruang pemahaman terhadap alam semesta. Cuma ini adalah fakta sejarah yang sangat keras, yang sangat tegas, tapi juga sekaligus sangat pahit, mungkin juga sangat pedas. Faktanya, pertarungan antara sains dan agama ini itu terjadi nyata dan terus-terusan, terang-terangan. Jadi sementara sains itu berusaha mendorong batas sehingga ruang cahaya menjadi semakin luas, ini kalangan agamawan cenderung melawan pergerakan itu. Ini saya tanda kutip ya, karena ini sensitif membahas agama, tapi ini fakta yang sangat keras, terutama kita lihat di dunia barat. Jadi kisah yang sering ditulis di buku sejarah bagaimana seorang Giordano Bruno itu dibakar karena mengajarkan sains, mengajarkan, kalau tidak salah ini berkaitan dengan heliosentris, bahwa matahari adalah pusat alam semesta. Waktu itu, jadi yang dimaksud waktu itu namanya heliosentris bukan matahari sebagai pusat tata surya ya, tapi matahari sebagai pusat alam semesta. Itu dibakar karena bertentangan dengan doktrin gereja, doktrin agama yang menganut paham geosentris, bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Karena manusia itu makhluk yang istimewa, maka bumi yang merupakan tempat tinggal manusia itu pun menempati posisi yang istimewa sebagai pusat jagat raya. Maka selama bertahun-tahun, mungkin ribuan tahun, itu konsep geosentris dari Ptolemeus itu yang dipegang oleh gereja. Jadi pertarungan antara sains dan agama ini terjadi sangat nyata, terus-terusan. Paling tidak, contoh yang dramatis ini di awal kemunculan atau pembentukan tradisi ilmiah di Barat, di Eropa. Apakah hal serupa itu terjadi di dunia Muslim? Jadi ini yang perlu digarisbawahi, jadi supaya kita tidak pukul rata. Kalau di Barat itu sains berkembang sebagai pemberontakan, titik awalnya itu sebagai pemberontakan terhadap gereja, terhadap agama, terhadap otoritas agama. Di Islam itu tidak demikian. Jadi mulai dari Nabi Muhammad SAW ini berlanjut terus. Jadi Nabi Muhammad berlanjut terus, kemudian ke zaman Khulafaur Rasyidin, zaman 4 khalifah, Khulafaur Rasyidun, Al-Khilafah Ar-Rasyidah, ini kemudian Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah. Ini adalah tidak ada jeda. Ini tuh jalan yang mulus. Dukungan dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sampai kemudian kebangkitan Islam yang berpuncak pada zaman Bani Umayyah maupun Abbasiyah, ini adalah lurus lanjut tanpa jaglugan, boleh dikatakan ini jalannya jalan yang bersambung. Jadi kebangkitan sains di dunia Islam itu tidak terlepas dari motif-motif agama.
Al-Khwarizmi merumuskan matematika al-jabru wal muqabalah yang kemudian kita kenal sekarang menjadi aljabar, itu motivasi awalnya adalah motivasi keagamaan. Itu dalam rangka antara lain memudahkan perhitungan hukum faraid, hukum waris. Jadi kalau sahabat tahu, Anda mempelajari di Al-Quran, ini waris itu berkaitan dengan pecahan, bilangan pecahan. Setengah, sepertiga, seperempat. Itu yang bahkan sampai sekarang ini bagi anak-anak SMA itu banyak yang bingung. Misalnya 1/2 ditambah 1/3 berapa. Ini sampai sekarang setelah ada cara penulisan yang seperti ini, yang sudah modern seperti ini pun masih banyak yang bingung. Nah, apalagi zaman dulu. Makanya sangat merepotkan sekali perhitungan itu yang kemudian memotivasi Al-Khwarizmi menulis Al-Jabru wal Muqabalah. Bukan hanya Al-Khwarizmi, ini hanya satu contoh ya. Contoh yang lain, perkembangan astronomi, perkembangan trigonometri itu semua atau hampir semua itu didorong oleh motif keagamaan, motif religius. Jadi perkembangan misalnya trigonometri itu sangat penting bagaimana kita menentukan arah kiblat, bagaimana kita menentukan waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, itu posisi mataharinya di mana, berapa derajat. Jadi motivasi keagamaan itu yang kemudian mendorong ilmuwan menjadi begitu antusias mempelajari sains. Cuma situasi berbeda ketika setelah kehancuran Baghdad, sains hilang dari dunia Islam, tradisi nalar hilang dari kebudayaan kaum muslimin, kecuali budaya nalar yang kemudian bertahan di dunia muslim itu adalah logika Aristoteles, yaitu yang sangat kental, yang kita sebut sebagai mantik. Yang lain, misalkan aljabar, kita lihat, coba dicek di pesantren, apakah kitab Al-Jabru wal Muqabalah dipelajari di pesantren atau tidak. Apakah kitab Al-Manazir, karya Al-Hazan atau Ibnu Haitham, yang menjadi titik awal metode ilmiah, itu dipelajari di pesantren atau tidak. Saya yakin tidak, karena itu dianggap tidak relevan atau tidak penting ya. Jadi yang kita temukan di dalam pesantren ya, yang ada itu adalah mantik, logika Aristoteles. Yang lain tidak ada, atau misalnya bukunya Euclid, geometri, itu pun tidak ada. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, jadi situasi yang kita alami di umat Islam ini mirip dengan Eropa pada abad pertengahan, yaitu agama menindas pengembangan sains. Ini perlu kita jujur di sini, ini walaupun pahit kita jujur di sini. Kalau kemudian masalah ini ditutup-tutupi, ya selamanya akan terjadi situasi seperti ini. Pertarungan agama dan sains. Dan ini tidak pernah terjadi benar-benar sebagai pertarungan. Tapi yang terjadi adalah agama boleh dikatakan akan selalu menang. Kenapa? Ya, agama ini, mereka yang membawa agama, para agamawan itu berbicara atas nama kebenaran dan kemudian didukung oleh publik ya, oleh orang banyak, makanya lebih powerful. Sementara
sains akan selalu tertindas. Kita telah membahasnya pada episode sebelumnya. Kita di sini akan melanjutkan lagi berkaitan dengan satu contoh yang akan saya sampaikan. Ini masih berkaitan dengan bapak saya. Jadi kemarin juga tentang bapak saya berkaitan dengan bumi datar. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi bapak saya itu mengutip gurunya sewaktu mengajarkan tafsir Jalalain. Di sana ditegaskan bahwa wa ilal ardi kaifa sutihat, dan lihatlah bagaimana bumi itu dihamparkan. Jadi sangat jelas di situ bahwa bumi itu adalah datar. Ajaran lain yang disampaikan oleh bapak saya, ini saya sebutkan bapak saya di sini, ini yang perlu digarisbawahi ya, ternyata saya menyadari yang saya dapatkan ilmu selama ini tidak bisa tidak, itu hampir semuanya atau semuanya itu berpijak dari pengalaman masa kecil saya. Jadi kalau kemudian sekarang saya menjadi seorang sufi, jadi suka fisika, ya, suka fisika, ini tidak lepas dari bapak saya yang tidak suka IPA, tidak suka fisika. Tapi bagaimanapun ini sangat berpengaruh pengalaman kemudian apa yang disampaikan Bapak itu kemudian terpikirkan walaupun akhirnya menempuh jalan yang berbeda, tapi pengaruh ajaran dari Bapak dari orang tua itu sangat kuat. Jadi ini sangat wajar ya. Jadi saya teringat J.J. Thomson. J.J. Thomson ini tahun 1906, J.J. Thomson menerima hadiah Nobel karena karyanya bahwa elektron adalah partikel, jadi partikel subatom. Kemudian 31 tahun kemudian, anaknya yang namanya George Thomson, atau tahun 1937, menerima hadiah Nobel bahwa elektron itu bersifat gelombang. Jadi kita tahu yang namanya partikel itu bukan gelombang dan gelombang itu bukan partikel. Ini bapak dan anak itu bertentangan. Tapi bertentangan itu bukan berarti kemudian bertengkar. Bertentangan itu berarti saling melengkapi. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, saya kembali ke bapak saya berkaitan dengan cerita ayat yang sering diulang oleh beliau, dan ini di majelis taklim yang diasuh oleh bapak saya, dirintis sejak 1971 sampai sekarang, itu setiap santrinya itu harus hafal surat Yasin, surat ke-36. Jadi satu surat yang sering diulang Bapak adalah wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Wasyamsu tajri, dan matahari berlari limustaqarril laha. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari berjalan pada garis edarnya, pada waktunya. Dzalika takdirul azizil alim. Menurut Bapak, ini adalah dalil bahwa yang benar adalah Al-Quran dan yang tidak benar adalah IPA. Kalau di IPA diajarkan bahwa yang namanya
matahari itu tetap, ya, matahari itu tetap, kemudian bumi yang mengelilingi matahari. Ini al-ard yang mengelilingi matahari. Ini yang diajarkan di IPA, yaitu teori heliosentris. Ya, kita sebut heliosentris. Helio itu matahari sebagai pusat. Ini namanya heliosentris. Sementara sangat lugas di Al-Quran dikatakan di sini adalah wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu berjalan pada tempatnya, pada garis edarnya, pada waktunya, pada periodenya. Limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Jadi di Al-Quran itu sangat jelas bahwa yang bergerak adalah matahari, bukan bumi. Dan ini buminya datar. Buminya datar di sini, dan matahari itu bergerak dari timur ke barat. Jadi matahari ini lintasannya seperti ini. Matahari jelas bergerak dari timur ke barat. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Jadi sangat jelas bahwa matahari inilah yang bergerak. Bukan seperti yang dikatakan oleh IPA, ilmu pendapat akal, bahwa matahari yang berada di pusat. Ini menyesatkan ya. Ini yang saya dapat waktu kecil seperti itu. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan sesuatu yang kita terima di waktu kecil itu sesuatu yang sangat berbekas. Jadi ketika perasaan masih lebih kuat daripada pikiran, kemudian disampaikan suatu ide, apalagi kemudian diulang-ulang, maka itu akan sangat berbekas. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Itu terus-menerus disampaikan seperti itu. Sehingga ya tertanam di pikiran saya itu ya seperti ini, yang benar adalah Al-Qur'an. Yang benar Al-Qur'an jelas bahwa matahari itulah yang bergerak. Ini secara nakliyah, al-adillah, an-nakliyah. Kalau kita lihat secara empiris, ini kita lihat juga, ini kata Bapak ya, ini kalau gempa saja cuma goyang sedikit, ini orang pada panik, gedung-gedung pada bertumbangan. Apalagi kalau buminya yang berputar. Ini bagaimana? Ini IPA itu ngawur ya, sains itu ngawur. Ini pandangan yang secara nakliyah, ini sumbernya adalah Al-Quran, sangat jelas Al-Quran ini, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan secara empiris ini masuk akal. Orang gempa saja panik, pada berhamburan, gedung-gedung bertumbangan. Sahabat bisa lihat gempa Turki kemarin. Apalagi kemudian matahari, apalagi dikatakan bumi itu berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan 1.600 km per jam. Ini nggak masuk akal. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan literasi sains kita itu sangat rendah. Jadi kalau kita kemudian mau meningkatkan literasi di bidang sains, ya hal-hal seperti ini yang disampaikan oleh guru-guru agama, agamawan, para ustadz, para kiai ini harus dihadapi lebih dulu, harus dinetralkan. Ini omong kosong kalau kemudian pendidikan sains, pendidikan logika dan sains ini tidak
tidak disusun berdasarkan realitas seperti ini. Jadi dalam realitas masyarakat kita ya sudah ditanamkan di benak anak-anak sejak kecil bahwa Al-Qur'an itu benar, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan juga diberi alasan tadi. Nah, ini kalau seperti ini harus diatasi lebih dulu. Ini terutama di lingkungan religius. Mungkin kalau di sahabat atau anak-anak Anda ya, Anda yang tidak mengalami pendidikan religius, pendidikan agama, itu akan lebih mudah untuk memahami sains, menyerap sains. Tapi bagi yang mengalami pendidikan religius seperti saya, ini sesuatu yang sangat-sangat berat untuk kemudian menerima sains. Karena menerima sains tadi berarti harus bertentangan mengingkari Al-Quran dan kemudian bertentangan dengan akal sehat. Sahabat Itikba, dimanapun Anda berada, tapi perlahan ini bukan proses yang mudah. Setelah meriksa lagi pemahaman tentang IPA, sampai kemudian saya mulai bisa menerima IPA, sains. Dan itu proses yang tidak mudah. Bapak saya bukan sendirian yang seperti itu. Seperti yang sudah kita sampaikan, bahkan sekelas ketua ulama mufti di Arab Saudi, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini sampai menulis buku yang kitab ya, yang berjudul Al-Adillatu An-Naqliyatu Al-Hisiyatu. Jadi dalil-dalil nakliyah dan indrawi hisiyah berkaitan dengan fi jiryani syamsi wal qamari wa sukunil ard. Jadi tentang bergeraknya matahari dan bulan serta tetapnya bumi. Ini level kerajaan ya, level negara pun ulamanya berpendapat seperti itu. Ulamanya berpendapat yang benar sesuai dengan dalil nakliyah yang berlimpah di dalam Al-Quran, yang benar sesuai dengan akal sehat indrawi adalah matahari dan bulan itulah yang bergerak. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, jadi ini pendidikan sains itu tidak mudah di lingkungan yang religius. Karena ini yang juga ini tragis ya. Orang belajar agama itu malah rusak, ruwet nalarnya. Jadi diperlukan kejernihan berpikir untuk sampai menerima bahwa bumi itulah yang bergerak mengelilingi matahari. Ini tidak mudah ya, untuk bisa memahami itu. Perlu kerunutan dan kejernihan nalar, serta dengan bantuan kertas secara sadar, step by step, langkah demi langkah, untuk bisa menerima fakta heliosentris, bahwa bumi dan planet-planet yang lain itu mengelilingi matahari. Bukan sebaliknya, matahari dan planet-planet yang lain semuanya mengelilingi bumi. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita tidak menyadari adanya fakta psikologis demikian, bahwa di otak generasi muda muslim sudah didoktrin bahwa ini ajaran agama adalah seperti ini, bahwa matahari itulah yang bergerak, itu sudah didoktrin oleh agama seperti itu, kemudian masuk IPA tanpa menyadari doktrin itu, ya yang terjadi hanya mampir sejenak. IPA akibatnya ya tidak berpengaruh apa-apa kecuali hanya untuk
membuang-buang waktu untuk mengisi nilai di rapot, setelah itu terlupakan. Tidak membentuk pola pikir. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, terus bagaimana kalau kemudian di IPA itu mengatakan heliosentris, tapi di Al-Quran itu disebutkan wasyamsu tajri limustaqaril laha dzalika taqdirul azizil alim. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, mari kita lebih cermat. Jadi ini yang tragis mengenaskan di umat Islam, ini banyak sekali di Al-Quran itu yang membahas, mengungkap tentang fenomena alam, tentang matahari, tentang bulan, tentang bintang, tentang gunung, tentang daun yang jatuh, tentang biji yang tumbuh. Tapi yang menyedihkan, adanya pemberitaan tentang fenomena alam itu malah membuat kita tertutup untuk mempelajari alam, merasa cukup mempelajari ayat Al-Quran, tapi tidak perlu mempelajari alam, tidak perlu mempelajari ayat kauniyah. Ini yang terjadi seperti itu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah otak-atik bahasa saja. Seolah-olah dengan mempelajari nahwu, sorof, balaghah, dan ilmu-ilmu kebahasaan, tapi kemudian mengabaikan ayat kauniyah, alam semesta, kita menganggap bisa lebih tepat memahami Al-Quran. Ini contoh yang menarik ya. Kita lihat ini wasyamsu tajri limustaqaril laha. Di sini sangat jelas disebutkan bahwa wasyamsu dan matahari, wasyamsu tajri, tajri mengalir atau beredar, bergerak, limustaqaril laha, limustaqaril laha. Jadi di sini matahari itu pakai ha. Nah, ini domir perempuan karena matahari itu kata benda perempuan. Jadi kalau bulan malah laki-laki ya. Jadi di Arab itu ada seperti itu, ada benda yang dianggap perempuan, makanya pakai he, di sinilah he, bukan lahu, limustaqorillah, bukan limustaqorillahu, karena matahari ini adalah perempuan. Ini he ini menunjukkan perempuan. Nah, ini satu bahasan di tempat lain, tapi di sini kita fokus di sini matahari bergerak, mengalir, berlari. Terus penjelasannya bagaimana? Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, ya ini ayat ini menjadi susah dipahami anak-anak kalau seorang ustadz itu tidak mau belajar fisika, tidak mau peduli dengan realitas fisik di sekitarnya. Wasyamsu tajri limustaqaril laha, dan matahari itu bergerak pada garis edarnya, pada waktu yang periodenya, pada ruang waktu yang ditetapkan padanya. Terus bagaimana kita menafsirkan ayat ini? Matahari faktanya bergerak. Ini ada dua alternatif yang bisa disampaikan tanpa kemudian berbenturan dengan sains ya. Dengan sains yang sudah sangat jelas. Sains ya, sains heliosentris tadi bahwa matahari sebagai pusat itu sudah sangat jelas penggunaannya, penerapannya. Nah, bagaimana kita kemudian memahami Al-Quran ini? Apakah kemudian sainsnya yang diubah sesuai dengan Al-Quran? Ataukah Al-Qurannya yang diubah sesuai dengan sains? Yes. Ini juga pola pikir yang keliru. Jadi Al-Quran itu tidak bertentangan dengan sains. Yang mungkin bertentangan, berbenturan, itu adalah tafsir Al-Quran. Karena yang namanya
sains itu adalah tafsir alam semesta. Jadi alam semesta tafsirnya disebut sains. Kemudian Al-Quran tafsirnya disebut sebagai ilmu tafsir. Jadi nggak mungkin kemudian di sini Al-Quran bertentangan dengan alam semesta, karena ini adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ayat yang menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin kontradiksi. Yang mungkin kontradiksi adalah antara tafsir Al-Quran dan sains. Ini yang fokus kita itu di sini. Dan boleh dikatakan ini akan selalu banyak muncul kontradiksi-kontradiksi ini karena ya pikiran manusia itu terus dan selalu berkembang. Terus dan selalu berkembang, dan perlu yang ditekankan di sini yang namanya tafsir dan sains itu tidak mungkin benar. Maka yang paling penting di sini ya penjelasan yang dianggap paling sederhana, kemudian terapkan. Tafsir yang paling sederhana, kemudian terapkan. Bukan lagi berfokus pada obsesi kebenaran, tapi kemudian berhenti pada penerapan. Kita lihat di sini berkaitan dengan tadi wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari mengalir bergerak pada ruang waktunya. Ini kita bisa menafsirkan atau memahaminya dengan dua cara. Yang pertama, wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu memang bergerak. Jadi yang namanya gerak itu relatif. Kalau kemudian kita menetapkan bumi sebagai acuan, ya matahari memang bergerak. Bergerak dari timur ke barat. Ini sah, secara fisika itu sah. Jadi kita bayangkan seperti ini ya. Jadi namanya gerak itu relatif. Jadi kalau di jalan raya, Anda lari-lari pagi di jalan raya, itu apakah Anda berlari terhadap jalan raya atau jalan raya berlari terhadap Anda? Misalkan Anda lari dengan kecepatan 6 meter per detik, 6 meter per sekon per detik. Ini apakah kecepatan lari Anda terhadap jalan raya ataukah jalan raya terhadap Anda? Ya, di sini mungkin secara lebih mudah, secara intuitif, secara alamiah kita akan mengatakan bahwa Anda ya berlari 6 meter per detik, Anda yang berlari, jalannya tetap. Kita yang berlari, jalan rayanya tetap. Sekarang kalau jalan rayanya diganti dengan treadmill di rumah, treadmill di setel, Anda berlari di atas treadmill. Faktanya Anda berada di tempat itu, nggak pindah-pindah. Anda berlari di treadmill itu. Ini treadmillnya yang bergerak ataukah Anda yang bergerak? Dan di sini mungkin secara alamiah kita mengatakan treadmillnya yang bergerak. Anda itu hanya lari di tempat, Anda tidak bergerak. Tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Kita bisa mengatakan bahwa ketika treadmill bergerak 6 meter per detik, misalnya, ini treadmill bergerak 6 meter per detik terhadap Anda. Anda pun bergerak 6 meter per detik terhadap treadmill. Dua sudut pandang itu sah. Mau acuannya treadmill, maka Anda bergerak, atau acuannya Anda, maka treadmill yang bergerak. Itu keduanya adalah sah sebenarnya secara fisika. Nah, berkaitan dengan gerak matahari, ya kalau kita lihat tadi bahwa matahari ya bergerak. Matahari bergerak dari timur ke barat.
sekitar 12 jam ini, dari sunrise sampai sunset. Ini pergerakan ini kan di sini sunrise sampai sunset. Ini matahari bergerak. Ini yang bisa dipahami tanpa kemudian harus berbenturan dengan pelajaran IPA yang membuat pusing nanti anak-anak kalau kemudian berbenturan seperti itu tanpa ada penjelasan. Ini yang terjadi adalah kebingungan. Kalau orang yang mau berpikir kebingungan, tapi orang kemudian tidak bisa tahan dengan kebingungan, yang ada adalah ketidakpedulian, keacuhan, pura-pura nggak tahu daripada dipikirkan bingung, lebih baik tidak usah dipikirkan. Maka ini harus diatasi ya, kebingungan anak itu. Atau yang kedua ini menurut pemahaman yang lebih dalam lagi berkaitan dengan fisika. Di sini dikatakan wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari bergerak limustaqarril laha pada garis edarnya selama periode tertentu. Di sini menggunakan bentuk kalimat nominal, yaitu kalimat yang subjeknya, pokok kalimatnya adalah kata benda, yaitu matahari. Jadi ini kalimat nominal atau al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah. Yang namanya jumlah ismiyah, al-jumlatul ismiyatu tadullu ala subut. Al-jumlatul ismiyatu tadullu ala dawami wasubut. Yang namanya jumlah ismiyah itu menunjukkan pada sesuatu yang konstan, yang tetap, atau terus-menerus. Di sini matahari bergerak konstan dan terus-menerus. Kalau kemudian kita menggunakan pergerakan matahari dari pagi ke maghrib kemudian menghilang, ini sepertinya kalimat ini nggak pas, kurang pas. Ini kan berarti kan matahari tidak konstan karena kemudian hilang. Maka kita bisa memahami ini kalau kita sekarang tahu ini matahari pun memang tidak diam. Jadi tidak ada benda di alam semesta ini yang diam. Jadi bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari pun mengelilingi pusat galaksi. Jadi kita lihat di sini galaksi ya ini. Oke, kita kayaknya galaksi kalau dilihat dari sini seperti ini ya, seperti cakram, galaksi Bima Sakti. Ini matahari itu di sini, ini misalkan matahari di sini. Ini berputar, ini kalau dilihat dari samping ini ya. Mengelilingi black hole. Kenapa kok ini bintang-bintang itu bisa bintang-bintang itu berputar? Ini tengahnya ada apa? Di tengahnya itu ada yang namanya black hole, supermassive black hole. Jadi ada black hole yang dinamakan Sagittarius A star ya. Jadi black hole supermassive black hole ini atau lubang hitam black hole yang masanya itu adalah 4 juta kali massa matahari. Dan bumi ini matahari ini mengelilingi pusat galaksi ini. Dan waktu sekali putaran itu mencapai sekitar 230 juta tahun. Artinya bumi mengelilingi matahari itu disebut 1 tahun. Nah, ini matahari mengelilingi pusat galaksi itu 230 juta kalinya atau 230 juta tahun. Ini yang disebut sebagai 1 tahun galaksi. Jadi 1 tahun galaksi itu sama dengan 230 juta
tahun revolusi bumi, bumi mengitari matahari, atau tahun yang kita gunakan dalam kata sehari-hari. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ada kemudian pertanyaan yang muncul ya, yang muncul di sini. Kalau kita tahu ini misalnya pusat gerak rotasi, ya dalam hal ini tadi black hole ya, black hole Sagittarius A star, jadi Sagittarius A star, Sagittarius A star. Ini kemudian di sini ada matahari di sini, kemudian ada bintang-bintang yang lain. Ini semuanya bergerak mengelilingi black hole ya, seperti ini. Ada bintang-bintang yang lain. Ini banyak bintang-bintang. Ada miliaran, 100 miliar mungkin ya. Ini semuanya mengitari pusat galaksi. Ini sesuatu yang menarik kalau kita tahu bahwa ini kan ada gravitasi tarik-menarik. Kalau tarik-menarik, ini semakin jauh, misalkan bumi itu di tepi galaksi ya. Misalkan ini matahari itu di pusat galaksi. Ini matahari, Asyams. Ini di pusat matahari. Ini ada bintang di dekat ini. Ini berarti kan tarikannya lebih kuat di sini, yang dekat. Matahari yang jauh dari pusat galaksi itu tarikannya lemah. Seperti kita tahu, bulan itu jaraknya 60 kali dari bumi. Jadi bulan kan mengelilingi bumi. Itu jaraknya 60 kali. Maka percepatannya itu 1/60 kuadrat atau 1/3600 kali. Tarikannya itu 1/3600 kali dibandingkan tarikan terhadap benda yang di dekat bumi. Kenapa? Karena jarak bulan itu 60 kali jari-jari bumi. Jadi intinya semakin jauh semakin lemah. Semakin jauh dari pusat perputaran, itu semakin lemah gaya gravitasinya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pengamatan menunjukkan bahwa yang di luar pun ini bergeraknya tidak lebih lemah daripada yang di dekat seperti ini. Jadi kita tahu yang namanya percepatan gravitasi itu kan percepatan gravitasi ini menuju pusat semua ya. Ini ya percepatan sentripetal, percepatan sentripetal, sentri itu pusat, sentripetal menuju pusat itu kan V kuadrat dibagi R. Nah, ternyata di yang jauh pun ini percepatannya tuh boleh dikatakan sama dengan yang di dekat-dekat di sini. Ini ada apa? Kenapa percepatannya itu juga besar? Nah, di sini ini salah satu teka-teki besar di fisika. Jawabannya adalah embuh. Jadi ada yang namanya materi yang embuh. Ada yang materi yang kita sekarang nggak tahu. Embuh itu dark. Jadi ini ada yang kemudian namanya dark matter. Ada materi yang tidak bisa dilihat. Jadi materi yang ada yang kita bisa lihat itu kan karena bisa memantulkan gelombang elektromagnetik. Ini misalkan Anda melihat benda, itu benda bisa dilihat, bisa dideteksi dengan cahaya, dan cahaya itu gelombang elektromagnetik, itu materi biasa. Tapi yang namanya dark matter ini nggak bisa deteksi dengan gelombang elektromagnetik, baik cahaya maupun gelombang elektromagnetik yang lain. Tapi hanya bisa dideteksi oleh efek gravitasinya. Jadi ujung-ujungnya adalah embuh. Ujung-ujungnya sebagian besar materi itu manusia tidak tahu. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada,
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.